Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid Darmawan, NIM 102190142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Dar'u al-Mafasid Wajal al-Masalih. Yang pertama yaitu dasar kaidah. Menurut kitab Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam oleh Imam As-Satibi, yang artinya sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan diniyah dan dinawiyah secara bersama-sama. Izzuddin bin Abdul Al-Salam di dalam kitabnya Al-Khawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-An'am mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada juga yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah. Ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukrawiyah. Dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariat. Yang selanjutnya yaitu pengertian Dar'u mafsadah dan kriteria al-mafsadah. Yang pertama, pengertian Dar'ul mafasid atau maslahah darurat, yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah mendahulukan yang paling buruk akibatnya. Karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan mafsadah berarti mengejar maslahat. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu kriteria mafsadah. Yang pertama, kriterianya yaitu sesuatu di mana nilai manfaat atau bahayanya benar-benar ada dan bersifat terus-menerus. Yang kedua, sesuatu di mana keberadaan manfaat atau bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan dan dapat diketahui dengan akal sehat. Yang ketiga, sesuatu di mana tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat atau bahaya yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, sesuatu yang di mana nilai manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satu dapat dimenangkan dengan bantuan murojah. Yang terakhir, sesuatu di mana nilai manfaat ada, sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu definisi jalb al-masalih dan kriteria maslahah. Yang pertama, definisi jalb al-masalih. Jalb al-masalih artinya meraih kemaslahatan atau kebaikan. Apabila menghadapi maslahat pada waktu yang sama dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling maslahat. Hal tersebut tercantum dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17-18 yang artinya, berilah kabar gembira hamba-hambaku yang mendengar ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan yang paling baik diantaranya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ketika ada dua perkara yang baik, maka ambillah perkara yang paling baik diantara keduanya. Dan selanjutnya kriteria maslahah. Yang pertama, kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah atau semangat ajaran, dalil-dalil quli dan khoti, baik urusan maupun dalalahnya. Yang selanjutnya yaitu kriteria maslahah. Yang pertama, kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil quli dan khoti, baik urusan maupun dalalahnya. Yang kedua yaitu kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang tepat, cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan, bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Yang ketiga, kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar biasa dan di luar batas. Dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Yang terakhir, kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan kepada sebagian kecil masyarakat. Poin selanjutnya yaitu contoh penerapan kaidah dalam kasus. Yang pertama di sini saya mencontohkan mubalaghah
dalam berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga puasanya dari jalan yang menjadikan batal. Yang kedua, saya menyontohkan yaitu menyela-nyela rambut hukumnya sunnah dalam bersuci, tetapi dimakruhkan bagi orang yang sedang ihram karena menjaga dari rontoknya rambut. Yang terakhir, diampuni dalam meninggalkan sebagian kewajiban dengan yang lebih rendah tingkat kesukarannya, seperti berdiri dalam melaksanakan sholat, boleh duduk jika udzur, dan berbuka bagi yang udzur berpuasa, serta dalam hal bersuci boleh diganti dengan tayamum. Dan tidak diampuni dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang, seperti memilih yang lebih rendah dosanya, terlebih lagi dalam masalah dosa-dosa besar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.